Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan dengan program Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. Kasih Tuhan selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Hari ini hari baru, hari karunia-Nya, karena itu kita akan menjalaninya dalam rasa syukur, dalam sukacita dan penuh tanggung jawab. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera terus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, karena kasih dan kebaikan-Mu tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami. Hari ini kami boleh alami bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu semata. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, agar iman kami semakin diteguhkan untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami yang terbatas ini akan Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan terus berkuasa di hati kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi, hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehasi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Amin firman Tuhan. Prinsip hamba Allah. Demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, Elisa telah memilih untuk teguh dalam pendirian sebagai abdi Allah yang melayani
tanpa menerima pemberian dari Naaman. Namun tidak demikian dengan Gehasi, hamba Elisa. Gehasi berpikir bahwa tuannya begitu baik hati sehingga tidak mau menerima pemberian tersebut. Mungkin kita akan menilai pola pikir Gehasi ini merupakan sebuah pola pikir yang baik. Namun sungguhkah demikian? Mari kita melihat secara dalam kisah ini. Sesungguhnya jika Elisa menerima pemberian Naaman, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun Elisa menyadari bahwa pelayanannya itu adalah untuk menyatakan karya Allah kepada Naaman yang belum mengenal Allah. Naaman harus memahami bahwa kesembuhannya adalah anugerah dari Allah dan bukan karena ia menukarnya dengan harta benda yang dibawanya. Hal tersebut tidak dipahami oleh Gehasi. Elisa memikirkan kemuliaan Allah dan Gehasi memikirkan masalah perut. Keduanya adalah hal yang penting. Namun Gehasi tidak menggunakan hikmat Allah. Dia hanya berpikir tentang keperluan sesaat dan melakukannya dengan berbohong. Ia berbohong kepada Naaman, juga berbohong kepada Elisa. Perbuatan Gehasi menuai penyakit yang diderita Naaman sebelumnya. Ia dan keturunannya menderita penyakit itu. Nah, betapa pentingnya memiliki prinsip sebagai hamba Allah. Elisa menegur dan menyatakan konsekuensi dari tindakan Gehasi itu. Memiliki integritas merupakan keharusan bagi setiap hambanya. Hanya dengan demikianlah kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh syukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus menuntun kami untuk belajar tentang kehendak-Mu dari waktu ke waktu. Pagi hari ini, firman-Mu kedengaran di tengah-tengah kami, yang membuat kami harus belajar dari prinsip pelayanan Nabi Elisa. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang akan terus melayani dengan sepenuh hati. Kami menjadi pribadi yang akan terus memberikan yang terbaik dari kehidupan kami tanpa mengharapkan hitung-hitungan. Sehingga kami tahu itu semua akan menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sadar dengan sepenuhnya kami lemah dan terbatas. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Pagi hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Kami mohon Engkau berkenan memelihara dan memampukan kami menjalaninya semua dengan penuh tanggung jawab. Tuhan menyatakan pemulihan bagi mereka yang sedang sakit, penghiburan yang sejati bagi mereka yang berduka. Kami rindu melihat bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan nyata di dalam setiap umat Tuhan yang sedang menjalani pergumulan kehidupan mereka. Kami sehati berdoa untuk rangkaian kegiatan pembukaan Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada hari ini di Palopo. Tuhan memberkati agar semua yang ambil bagian di dalamnya boleh memberikan persembahan terbaik mereka bagi Tuhan, dan rangkaian pembukaan ini berjalan dengan aman. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semuanya dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia, menikmati pencapaian dalam studi, menikmati tahun-tahun penyertaan Tuhan dalam hidup perkawinan mereka. Biarlah ya Bapa, senantiasa ungkapan syukur terbesar hanya dipersembahkan bagi Tuhan, dan kami rindu bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan datang dengan ketulusan hati. Bapa dalam kerajaan sorga, segala keberadaan hidup kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau terus menuntun kami dengan kasih-Mu. Ini doa dan permohonan kami, sambutlah kami ya Tuhan. Mohon ampuni segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikianlah firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya terus meneguhkan iman kita di sepanjang waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.